Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membedah sebuah argumen yang cukup mendalam dari artikel berjudul Mewujudkan Izzul Islam wal Muslimin melalui Persatuan Global. Sumber tulisan ini yang mengajukan satu pertanyaan besar dan juga solusi yang bisa dibilang radikal. Yuk kita telusuri logikanya bareng-bareng, satu persatu. Nah, si penulis ini memulai argumennya dengan sebuah fakta yang, jujur aja, sangat kuat. Jumlah umat Islam di seluruh dunia. Kita lagi ngomongin angka yang mendekati 2 miliar orang. Ini jumlah yang luar biasa besar. Sebuah populasi global yang kalau dipikir-pikir, secara teori, punya kekuatan yang dahsyat. Angka ini jadi pondasi buat pertanyaan selanjutnya yang jauh lebih menusuk. Dan, disinilah letak paradoks utamanya yang ingin dijawab oleh artikel ini. Kalau benar kekuatan itu ada pada jumlah, kenapa penulis justru menggambarkan sebuah kenyataan di mana penderitaan dan penindasan itu kayaknya ada di mana-mana di dunia muslim? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pemantik untuk seluruh analisis yang bakal kita kupas tuntas. Biar kita bisa ngikutin alur berpikir penulisnya, kita akan bedah argumen ini jadi 4 bagian ya. Pertama, soal paradoks global itu sendiri. Kedua, kita coba mendiagnosis kelemahan yang dirasakan. Ketiga, kita akan lihat memori kekuatan dari masa lalu yang dijadikan contoh ideal. Dan terakhir, tentu saja, panggilan untuk bersatu sebagai solusi yang ditawarkan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, paradoks global. Di sini nih, penulis menguraikan kontradiksi yang tajam banget antara potensi kekuatan demografis umat Islam yang segitu banyaknya sama kenyataan pahit penderitaan yang mereka hadapi. Supaya argumennya nggak ngawang-ngawang, penulis nunjuk langsung ke contoh-contoh spesifik. Mulai dari Gaza yang terus-terusan dikepung, terus konflik berdarah di Myanmar, Xinjiang, Kashmir, dan Sudan, sampai serangan di Iran. Buat penulis, ini semua tuh bukan kejadian-kejadian acak yang terpisah, tapi gejala dari satu masalah besar yang sistemik. Terus, akar masalahnya apa dong menurut sumber ini? Nah, kita masuk ke bagian kedua buat lihat diagnosisnya. Si penulis mengidentifikasi ada 2 penyebab utama dari kelemahan ini. Satu dari luar, dan satu lagi dari dalam. Penyebab pertama, kata penulis adalah perpecahan politik. Konsep negara bangsa atau nation state yang kita kenal sekarang itu dilihat bukan sebagai sesuatu yang alami, tapi sebagai konstruksi buatan yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial. Tujuannya apa? Ya, menurut argumen ini, tujuannya untuk memecah belah komunitas muslim global jadi kota-kota kecil yang lebih lemah. Untuk mendukung ide persaudaraan tanpa batas negara ini, penulis langsung mengutip dari Al-Quran. Ayat ini dipakai untuk menegaskan bahwa identitas utama seorang muslim itu seharusnya adalah ikatan keyakinan yang melampaui kebangsaan, suku, atau batas-batas geografis buatan manusia. Tapi, perpecahan dari luar itu baru setengah cerita. Penulis juga ngajak kita lihat ke dalam, mengidentifikasi adanya semacam penyakit internal. Ini adalah kelemahan spiritual yang, dalam pandangannya, melumpuhkan umat Islam dari dalam. Jadi, jumlah yang besar itu seakan-akan jadi nggak ada artinya. Nah, ini nih, metafora yang dipakai buat menggambarkan kondisi ini tuh kuat banget. Penulis mengutip sebuah hadis yang membandingkan umat Islam di akhir zaman itu seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak banget kan, tapi gampang terombang-ambing, nggak punya kekuatan, nggak punya bobot sama sekali. Penyakit spiritual ini bahkan punya nama spesifik di dalam hadis yang dikutip tadi, yaitu al-wahn. Penulis mengidentifikasi ini sebagai diagnosis inti dari masalah internal yang dihadapi. Tapi, apa sih sebenarnya al-wahn itu? Hadis yang sama ternyata ngasih definisi yang sangat jelas. Al-wahn itu adalah cinta dunia dan takut mati. Menurut interpretasi penulis, keterikatan yang berlebihan sama hal-hal duniawi dan rasa takut untuk berkorban itulah yang menggerogoti kekuatan spiritual dan keberanian kolektif umat. Berdasarkan diagnosis tadi, penulisnya ngasih serangkaian peringatan keras. Dia berargumen kalau solusinya nggak akan bisa ditemukan dengan bergantung pada kekuatan luar. Mau itu aliansi politik dengan negara non-muslim, lembaga kayak PBB yang dia sebut Dewan Perdamaian, atau sistem kapitalis global secara umum. Oke, setelah mendiagnosis masalahnya, penulis kemudian mengajak kita untuk menengok ke masa lalu buat menemukan solusinya. Bagian ini menyajikan apa yang dianggap sebagai cetak biru atau model ideal dari kekuatan dan persatuan Islam. Dan model ideal itu adalah khilafah. Dalam konteks artikel ini ya, khilafah itu digambarkan sebagai sebuah sistem kepemimpinan tunggal yang global, yang fungsinya itu kayak payung politik dan militer, yang menyatukan dan melindungi seluruh umat Islam di dunia tanpa melihat batas-batas negara. Untuk ngasih gambaran gimana khilafah ini bekerja dalam praktiknya, penulis menceritakan sebuah kisah sejarah yang sangat terkenal, kisah Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Ceritanya gini, ada seorang wanita muslimah yang dilecehkan dan dia berteriak minta tolong. Seruannya itu sampai ke telinga khalifah, dan responsnya bukan diplomasi,
bukan negosiasi, tapi mobilisasi militer besar-besaran untuk membebaskan wanita itu. Dan ini brilian sih dalam menggambarkan skala respons yang dimaksud penulis. Sumber tersebut mengklaim kalau tindakan militer ini mengakibatkan 30.000 tentara musuh tewas dan 30.000 lainnya ditawan. Poin utamanya adalah untuk menunjukkan kekuatan yang tegas dan masif dari sebuah kepemimpinan yang bersatu. Nah, setelah menceritakan kisah heroik dari masa lalu ini, penulis langsung melempar pertanyaan retoris yang tajam. Dia secara langsung membandingkan tindakan tegas Khalifah Al-Mu'tasim dengan apa yang dia lihat sebagai kelambanan para pemimpin muslim modern dalam menghadapi krisis saat ini, contohnya di Gaza. Ini membawa kita ke bagian terakhir dan yang paling krusial dari argumen penulis, panggilan untuk bersatu. Setelah mengidentifikasi masalah, mendiagnosis penyebabnya, dan menyajikan model dari sejarah, sekarang dia memaparkan jalan ke depan. Sekali lagi, penulis mendasarkan seruannya pada perintah ilahi. Ayat ini dikutip sebagai sebuah perintah yang sangat jelas dan gak bisa ditawar. Persatuan itu sebuah kewajiban, dan perpecahan itu dilarang. Ini adalah landasan teologis untuk seruan politiknya. Jadi, poin utamanya disajikan dalam perbandingan yang sangat jelas ini. Penulis seolah-olah menyajikan dua pilihan masa depan. Di satu sisi, ada jalan perpecahan yang ditandai oleh negara bangsa, kelemahan, dan ketidakberdayaan. Di sisi lain, ada jalan persatuan di bawah satu khilafah yang dijanjikan akan membawa kekuatan, kekuasaan, dan pengaruh global. Nah, ini penting banget untuk dipahami. Bagi si penulis, ini bukan sekedar strategi politik. Argumennya mengangkat proyek ini menjadi sebuah kewajiban agama yang fundamental. Jadi, mendirikan kembali kepemimpinan Islam global ini nggak dilihat sebagai pilihan, tapi sebagai sebuah keharusan iman. Untuk menekankan betapa pentingnya kewajiban ini, penulis menutup argumennya dengan sebuah kutipan hadis yang sangat kuat. Hadis ini menyatakan bahwa meninggal dunia tanpa menyatakan sumpah setia atau baiat kepada seorang khalifah, itu sama dengan mati dalam keadaan jahiliyah atau kebodohan pra-Islam. Ini adalah penegasan terakhir tentang betapa mendesaknya seruan ini secara spiritual. Jadi, kita sudah melihat argumen lengkapnya, sebuah diagnosis masalah dan sebuah solusi radikal yang berakar pada sejarah dan teologi. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan mendasar. Di dunia yang sudah terlanjur terpecah oleh begitu banyak garis batas, apa sih arti sesungguhnya dari persatuan itu? Dan kekuatan apa yang, kalau memang ada, bisa mewujudkannya?